Pembiasan cahaya atau refraksi. Isi bejana kaca dengan air kira-kira 4/5 bagian dan tuangkan sedikit susu bubuk, lalu aduk hingga campuran merata dan membentuk larutan susu. Ketika kamu sorotkan lampu sentermu ke arah bejana itu, sinarnya ada yang dibiaskan dan ada yang dipantulkan dengan arah yang berbelok dari arah semula. Nah, pembelokan berkas cahaya ketika lewat dari suatu medium bening ke medium bening lainnya disebut pembiasan cahaya. Hukum pembiasan. Perhatikan gambar sebelumnya. Sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang atau I. Dan sudut antara sinar bias dan garis normal disebut sudut bias atau R. Tampak bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotong di satu titik. Pernyataan ini dikemukakan pertama kali oleh Wilbur Snellius, sehingga dikenal dengan hukum 1 Snellius atau hukum pembiasan. Amati kembali sinar sentermu yang datang dari udara atau medium lebih renggang ke larutan susu atau medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Maka sudut bias lebih kecil daripada sudut datang atau R lebih kecil dari I. Lalu, bagaimana jika sinar cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat? Sinar yang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, misalnya kaca menuju air, sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Keduanya ini merupakan isi dari pernyataan hukum 2 Snellius yang bunyinya, sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar datang tegak lurus dengan bidang batas atau tidak mengalami pembiasan. Tahukah kamu mengapa cahaya mengalami pembiasan? Nah, cahaya dibiaskan karena adanya perbedaan kerapatan antara kedua medium. Makin rapat mediumnya, maka makin kecil cepat rambat cahaya. Jika cepat rambat cahaya dalam medium yang indeks biasnya N1 adalah C1 dan cepat rambat cahaya dalam medium yang indeksnya N2 adalah C2, maka berlaku persamaan N1 dikali C1 sama dengan N2 dikali C2 atau N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Jika indeks bias udara adalah N1 sama dengan 1, maka C1 adalah cepat rambat cahaya di udara atau N2 per 1 sama dengan C1 per C2. Dengan N2 sama dengan indeks bias suatu medium. C1 sama dengan cepat rambat cahaya di udara atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. C2 sama dengan cepat rambat cahaya dalam medium. Kamu telah mengetahui bahwa C sama dengan lambda dikali F. Maka C dapat kamu substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. Menjadi N1 dikali lambda 1 dikali F sama dengan N2 dikali lambda 2 dikali F. Ketika cahaya lewat dari satu medium ke medium lainnya, besaran indeks dan cepat rambat cahaya berubah. Tetapi frekuensi cahaya tetap. Sehingga persamaannya menjadi N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Contoh, seberkas cahaya datang dari udara ke kaca, atau N kaca sama dengan 3/2. Panjang gelombang cahaya dalam kaca 6.000 angstrom atau 1 angstrom sama dengan 10⁻⁻10 meter.
Hitunglah panjang gelombang cahaya di udara dalam meter. Jawab. Panjang gelombang cahaya lambda 2 yaitu 6.000 angstrom. Substitusikan nilai angstrom menjadi 6.000 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Persamaan yang kamu gunakan adalah N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2, yaitu 1 dikali lambda 1 sama dengan 3/2 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Sehingga lambda 1 sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Pembentukan bayangan pada pembiasan. Untuk memahami bagaimana terbentuknya bayangan pada pembiasan, kamu dapat melakukan kegiatan sederhana ini. Isi bejana dengan air jernih, kira-kira setengahnya. Lalu, masukkan ke dalamnya sebuah pensil dengan posisi agak miring dan sebagian pensil berada di atas permukaan air. Perhatikan pensil tersebut dari atas bejana. Kamu dapat melihat pensil yang berada di dalam air membengkok. Mengapa bisa demikian? Nah, kita misalkan B adalah titik benda pada ujung pensil. Jika sinar cahaya dari udara masuk ke dalam air tidak dibiaskan atau dibelokkan, maka kamu akan melihat ujung pensil tetap di B atau batang pensil tetap lurus. Namun, akibat pembiasan, sinar cahaya dari titik benda B dibiaskan menjauhi normal ketika menembus permukaan air menuju mata yang berada di udara. Cahaya dibiaskan menjauhi normal ketika merambat dari air atau medium lebih rapat menuju udara atau medium lebih renggang. Karena itulah, saat pengamat benda berada di posisi D, akan melihat sinar-sinar cahaya seolah-olah datang dari titik C. Titik C adalah bayangan maya dari titik B akibat pembiasan cahaya dari air ke udara. Itulah sebabnya bagian pensil yang terbenam di dalam air atau AB akan tampak adalah bayangan AC yang menyebabkan pensil terlihat bengkok di dalam air. Ingat, bayangan AC ini adalah bayangan maya karena kita dapat langsung melihatnya tanpa memerlukan layar. Sama halnya jika kita letakkan uang logam di bawah bejana kaca berisi air, akan tampak lebih dekat ke permukaan dibandingkan dengan yang sebenarnya. Pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pembiasan cahaya yang sudah kita bahas adalah uang dan bejana yang dimasukkan ke dalam bejana yang berisi tampak lebih dekat ke permukaan. Nah, selain itu, ada dua contoh lagi yaitu fata morgana dan pelangi. A. Mengapa kita melihat fata morgana? Ketika kamu sedang menaiki kendaraan di siang hari yang terik dan melewati jalan panjang yang beraspal, kamu akan melihat seperti ada genangan air di depan kendaraanmu. Dan ketika kamu melihat di kejauhan jalan, tampak ada lagi genangan air hayal di depanmu. Nah, munculnya genangan air hayal di jalan beraspal di depanmu dikenal dengan sebutan fata morgana. Fata morgana terjadi karena permukaan jalan mendapat sinar matahari dengan intensitas kuat, sehingga ada perbedaan suhu yang cukup besar di dekat permukaan jalan. Di dekat permukaan jalan aspal yang panas, terdapat lapisan udara yang paling panas. Di atasnya, lapisan udara hangat, dan di atasnya lagi terdapat lapisan udara dingin.
Karena lapisan udara yang lebih dingin memiliki kerapatan lebih besar dari lapisan udara panas, maka sinar matahari yang datang dari lapisan udara dingin ke lapisan udara hangat dan udara panas akan dibiaskan menjauhi garis normal dan akhirnya dibelokkan ke atas ketika cahaya tersebut memasuki lapisan udara panas di dekat permukaan jalan. Cahaya ini dibiaskan ke mata kita sehingga seakan-akan cahaya ini datang dari permukaan jalan atau bahkan dari bawah jalan. Karena itulah, kita melihat bayangan langit ini seperti genangan air di jalan beraspal. Fata Morgana yang sangat terkenal terjadi di gurun pasir. B. Mengapa terjadi pelangi? Di sekolah dasar, kamu mungkin telah mengetahui bahwa cahaya putih dilewatkan pada prisma. Sinar biasnya akan terurai menjadi beberapa cahaya yang dikenal dengan pelangi. Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat, yang terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, disingkat Meiji-ku Hibiniu. Warna merah memiliki panjang gelombang paling besar dan selalu berada di atas, sedangkan ungu memiliki panjang gelombang terkecil dan berada di bawah. Cahaya matahari kelihatannya tidak berwarna dan dinamai cahaya putih. Akan tetapi, cahaya itu terdiri dari campuran-campuran warna yang berbeda. Penguraian cahaya putih atas komponen-komponen warna pelangi disebut dispersi cahaya. Bagaimana terjadinya pelangi? Coba kamu amati sinar matahari mengenai permukaan tepi prisma atau pada permukaan buih sabun. Kamu akan melihat berbagai warna dalam cahaya. Ini adalah cahaya putih yang dibiaskan menjadi berbagai panjang gelombang cahaya yang dapat kita lihat sebagai warna Meiji-ku Hibiniu. Panjang gelombang cahaya ini membentuk pita garis-garis partikel. Tiap warna bernuansa dengan warna sebelahnya. Pita ini disebut spektrum. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tetapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus.